Memulai pelajaran pada siang hari ini, saya akan memulai absen terlebih dahulu. Yang tidak masuk dari ini siapa ya? Ada yang termasuk? Mungkin. Pelajaran. Sebelum memulai pelajaran, ini kita terlebih dahulu meningkatkan dalam belajarnya, biar kamu semangat dalam belajarnya, karena waktunya pada siang ini yang pertama itu maka karena saya itu harus semangat Pancasila. Saya Indonesia. Saya Pancasila. Saya Indonesia. Saya Pancasila. Saya Indonesia. Saya Pancasila. Oke, silakan duduk kembali setelah berdiri ya, kita tes lagi ya. Nanti kita bersama-sama untuk membahas masih pada materi elemen tentang Pancasila ya ini. Nah, di antaranya Pancasila ini seperti yang pada pelajaran yang lalu ya sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Kira-kira di antara kalian itu ada yang masih ingat pelajaran yang lalu? Coba tunjukkan jari yang masih ingat. Ya, Mas Adit coba. Ya, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Ya. Terus yang lainnya masih ingat ya tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Ya, mulai pada sila pertama ya sampai sila kelima. Nah ini ya. Ya, toleransi terus apa lagi? Kerjasama, tahu tentang adanya tujuan dalam pembelajarannya. Ya, nah ini tujuan dalam pembelajarannya itu yang pertama peserta didik itu bisa membandingkan, memilih dan meyakinkan rumusan dan isi Pancasila menurut para tokoh yang menyampaikan pendapat ya, saat sidang BPUPKI benar-benar ya. Terus yang kedua, peserta didik mengumpulkan, menggabungkan dan menata informasi dari berbagai media tentang peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai. Nah, terus berikutnya
sekarang kita sudah memasuki pada materinya, ya. Nah, ini tadi tentang materi, yaitu tentang adanya bagaimana pandangan para pendiri bangsa. Nah ini, pendiri bangsa termasuk Bapak Muhammad Yamin, Bapak Supomo, dan Bapak Soekarno terhadap negara merdeka. Nah ini tentang pendiri bangsa yang tentang adanya suatu negara merdeka. Tentunya negara yang merdeka itu harus punya adanya pandangan hidup suatu bangsa, ya. Karena dengan adanya dasar negara, pandangan suatu bangsa, fundamental bangsa itu nantinya dengan adanya dasar negara itu tidak akan terombak-ambing dalam menghadapi masalah-masalah persoalan dunia. Ya, itu. Jadi perlu ada suatu dasar negara atau yang disebut fundamental bangsa. Ya, jadi suatu bangsa juga perlu adanya dasar negara atau fundamental, fondamen yang kuat, dasar yang di situ dibangun kuat. Ya, nah jadi kalau dasarnya yang dibangun, maka suatu bangsa itu tidak akan terombak-ambing dalam menghadapi masalah persoalan dunia. Ya, makanya kamu harus tahu tentang dasar negara kita. Ya, tapi baru saja ya pada pelajaran yang lalu sudah kita bahas bersama tentang adanya nilai-nilai dalam Pancasila, Pancasila. Ya, maksudnya ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ini tentang adanya pendiri bangsa yang akan kita pelajari di sini mengenai sejarah lahirnya BPUPKI. Nah, sekarang apa BPUPKI? Yuk, yang tahu? BPUPKI ya, Adit. Yuk, BPUPKI. Iya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah ini BPUPKI itu dibentuk oleh siapa? Bangsa Jepang. Ya. Sekarang kita lihat pada sidang pertama BPUPKI, ya, yaitu pada tanggal 29 Mei. Ya, itu sidang pertama ya BPUPKI pada tanggal 29 Mei. Nah, pada tanggal 29 Mei ini ya ada beberapa tokoh bangsa Indonesia yang menjadi anggota BPUPKI itu mengusulkan tentang bentuk dasar negara Pancasila. Ya, di antaranya ada Bapak Muhammad Yamin, Bapak Supomo, yang ketiga Bapak Soekarno. Ya. Nah isinya tentang apa itu dasar negara yang disampaikan oleh para tokoh bangsa Indonesia. Sekarang yang pertama tentang dasar negara yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Yamin. Siapa yang tahu urutannya? Ya, yuk berdiri. Urutannya tentang dasar negara menurut Bapak Muhammad Yamin secara lisan ya disebutkan peri kebangsaan, betul ya, iya kesejahteraan rakyat. Nah itulah usulan daripada Bapak Muhammad Yamin ya, pada sidang pertama itu menyampaikan secara lisan ya, mengenai dasar negara ya, disampaikan yang pertama tentang peri kebangsaan ya. Nah ini gambar Bapak siapa kira-kira ini? Bapak Muhammad Bapak Supomo ya kan? Ya, iya. Tadi sudah tentang dasar negara Bapak Supomo ya. Terus berikutnya ini Bapak Insinyur Soekarno ya, itu juga mengusulkan tentang bentuk dasar negara ada 5 ya, gitu. Nah terus berikutnya
tentang pembentukan panitia kecil. Nah ini pembentukan panitia kecil atau panitia apa itu? Dibentuk panitia kecil, panitia 8 ya, 8 orang itu yang jumlahnya ya. Itu lah karena apa? Tentang pada saat sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni itu belum ada kesepakatan ya, kesepakatan tentang bentuk dasar negara Pancasila ya itu. Nah terus setelah itu ya, setelah sidang pertama itu mengalami riset ya, berhenti dulu sementara. Nah lalu dibentuk ini ya panitia kecil ya, panitia kecil atau panitia 8 ya. Apa yang menjadi tujuan daripada panitia kecil itu? Yaitu untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara yang tadinya diusulkan oleh BPUPKI ya, sampai tanggal 1 Juni itu ya belum ada kesepakatan mengenai bentuk dasar negara. Ya, terus terjadinya suatu riset ya, bentuk dulu, itu selama 1 bulan. Nah, untuk memikirkan tentang apa yang akan dijadikan dalam negara. Ya, lalu Bapak Yusuf Marga itu membawa ini, ya, Bapak Rajiman Diningrat, ya, itu membentuk panitia kecil. Nah, ini, ya, panitia kecil ini, katanya itu. Jadi, merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara, dasar pidato yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Ya. Terus mengenai bentuk apa itu? Mengenai bentuk serta kepala negara. Itu mengenai bentuk serta negara. Ya. Terus mengusulkan tentang unifikasi dan federasi. Nah, ini unifikasi dan federasi yaitu menyangkut tentang negara kesatuan lainnya. Ya, itu. Nah, kamu bisa lihat tentang apa itu keanggotaan panitia kecil itu, antaranya Bapak Insinyur Soekarno sebagai ketuanya, ya, terus Bapak Muhammad Hatta, Bapak Subarjo, Agus Salim, ya, Bapak Agus Salim, Muhammad Yamin, ya bisa dilihat ya. Nah itulah ada dalam. Nah setelah itu selanjutnya setelah dibentuk suatu panitia kecil atau 8, nah selanjutnya ini terjadi penambahan anggota yang dulunya 8 orang menjadi 9 ditambah 1 lagi ya itu. Nah jadi panitia kecil itu menjadi 9 orang. Nah ini pada waktu itu menjadi perdebatan antara golongan apa itu nasionalisme dengan agamis ya, agamis lagi ya. Terus berikutnya tentang kaitannya pembentukan dasar negara untuk lebih apa ya pendalaman materi. Nanti selanjutnya kalian untuk kasih tugas untuk diskusi kelompok, silakan kamu bisa membantu kelompoknya. Ya, ayo. Kelompoknya bagaimana nanti di sini ada 2 kelompok, sebelah sana 2 kelompok, sebelah sini 2 kelompok. Silakan. Kelompok 1 dimulai dari ini ya. Ya. Dan ayo kumpul dulu kelompok-kelompoknya. Dengarkan ya, sama kelompoknya. Ini tugas kelompok yang kalian nanti kerjakan adalah menyangkut tentang contoh perilaku warga negara. Ya, contoh perilaku warga negara sesuai dengan peluang dan tantangan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, ya, kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara. Ya, itu nanti untuk yang didiskusikan kalian mengenai perilaku warga negara. Ya, perilaku warga negara, dan nanti setiap
perilaku itu yang mencerminkan tentang nilai-nilai Pancasila. Ya. Dari mulai sila pertama sampai sila kelima seperti yang sudah saya sampaikan. Tahu ya? Tahu? Ya, itu perilaku yang mencerminkan sebagai warga negara sesuai dengan pokok tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila sesuai pada kelima sila. Nah, nanti mengenai sila pertama tentang ketuhanan yang maha esa. Nah, perilaku yang harus ditanamkan ya, sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota masyarakat, bangsa dan negara. Oh ya. Nah, nanti kamu tinggal mencari ya, tentang adanya nilai itu dua. Setiap nilai, setiap sila Pancasila itu ada dua. Paham ya? Ya, kalau paham ini nanti tak bagikan tugasnya ya, nanti itu dikasih kelompok berapa, nama anggotanya, terus kelasnya ya, itu ya. Nih, terus berikutnya ini kelompok dua ya, ini kelompok dua ya. Didiskusikan dulu itu mengenai perilaku warga negara sesuai dengan peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila. Ini kelompok keempat. Kelompok tiganya mana? Kelompok tiga. Ini kelompok tiga ya. Nah ini ya. Nah nanti kamu dibaca dulu dan nanti kami didiskusikan ya teman-teman saya. Ini yang tak tahu langsung ditanyakan. Ini kelompok 5, ini bicara kelompok berapa ya? Ini kelompok 6 ya, yang terakhir ini ya. Nah, ini nanti dikerjakan. Nanti yang kurang paham bisa kamu mengajukan bukan jari ya, bisa tanya ya. Kamu gimana dulu nanti didiskusikan. Oke, paham ya? Ya, silakan aja Pak Jelas tadi tanyakan. Kelompok 1 gimana? Kelompok 1 sudah ya, paham ya? Ya, itu jadi penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan ini yang mencermin perilaku ya warga negara. Ya, ini warga negara itu dengan peluang dan tantangan dan nilai-nilai Pancasila. Ya, itu. Sila pertama itu perilaku yang harus ditampilkan itu apa? Itu dua-dua saja. Ya, terus ini dua-dua. Oke? Iya. Untuk kelompok 2 ada kesulitan enggak? Ya, itu bisa ya. Ya, itu ditulis kelompoknya, terus itu ya apa ini? Kelompoknya ditulis kelompok berapa, terus nama anggotanya siapa saja, kelasnya berapa itu, ya itu didiskusikan. Oke ya, paham ya? Iya. Terus kelompok 4, gimana Adit? Sudah ya, paham ya? Oke, silakan dilanjut lagi. Kelompok 3, bisa? Bisa paham? Ada. Kelompok 5 ya? Ya, gimana kelompok 5? Ada kesulitan enggak? Sudah paham ya? Ya, silakan didiskusikan dulu. Kelompok 6 bagaimana? Bisa? Mana yang sulit? Yang tidak bisa sudah ya? Ya, silakan di itu di apa ya namanya? Ini ditutup. Kelompoknya berapa? Ya, berapa nama anggota siapa saja? Oke, silakan. Kelompok 1 ya? Iya, silakan bukan mahasiswa nanti dibacakan atau presentasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang contoh perilaku warga negara yang sesuai dengan peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Perkenalkan dulu kelompoknya. Namanya siapa? Nama saya Sumiti Putri. Nama saya Sri Satika. Nama saya Dara Putri. Saya nama mempresentasikan hasil diskusi kami tentang contoh perilaku warga negara yang sesuai dengan peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
Saya menggambar bangsa dan negara. Dua, wujud persatuan dan kesatuan berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ya, oke, sudah tambahkan untuk ditanggapi dari kelompoknya. Silakan dari kelompok lain. Ya, yang mau menanggapi dari kelompok. Kelompok 4 ya. Tidak boleh mengganggu beribadah orang lain. Di bawah sini. Di sini. Ayo. Nah, terus kelompok yang sudah silakan untuk mejanya ditaruh lagi seperti semula. Ayo ditaruh lagi. Cepat. Ya, setelah kamu berdiskusi kelompok, tugas kelompok, jadi nanti kamu kerjakan lagi ada tugas individu yang dikerjakan kamu sendiri. Ya, ini nanti kerjakan lagi. Ya, dikerjakan, dikasih nama kelasnya. Ya, itu nanti di kelasnya, terus kalau nggak cukup sebaliknya. Ya, oh ya. Ya, sekarang sudah selesai? Sudah. Ya, silakan kalau sudah dikumpulkan di bawah sini ke depan, kumpulkan. Sudah semua ya? Sudah dihapus semua ya? Ya sudah. Sekarang setelah kamu mengerjakan satu soal, ya, ini sudah diskusi ke kelompok. Terus sebelum saya akhiri, kita tidak soal siang hari ini, maka
saya akan menyebutkan daripada hasil pembelajaran pada siang hari ini. Atau mungkin di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan, coba salah satu atau dua anak itu menyimpulkan. Oke, coba disimpulkan pada siang hari ini. Maka si Kartika menyimpulkan tekan yang sudah saya sampaikan. Yang lain? Ya, yang lain? Bilang? Ya, ada? Ya, ada? Oke, ya, udah ini yang jadi saya menyimpulkan tentang pembelajaran pada siang hari ini. Ya, itu yang pertama yang ada yang urusan dasar budaya. Ya, tadi yang telah disampaikan oleh tokoh bangsa Indonesia yaitu saat sidang BPU PKI. Ya, ada sidang BPKI itu yang pertama yaitu mengakhiri pelajaran pada siang hari ini. Ya, untuk selanjutnya nanti bisa kalian saya tugas ya latihan lokal yang kemarin ada di Kamis ya. Ya, nah dibutuhkan kamu yang pada materi yang itu dari ide penduduk bangsa tentang bahasa negara. Nah, itu nanti kamu kerjakan di rumah karena kamu sudah mau ya. Oke, ya, kalau sudah selesai, silakan untuk ketua kelasnya dipimpin siap-siap kita berdoa dan kita itu dimasukkan dulu, dibuka, ada dua, masukkan dulu.